Robbani TV. Mulia menjadi generasi Robbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang itu lagi marak yang namanya Islam Nusantara, Ustaz. Ya. Bagaimana sih pandangan Islam tentang Islam Nusantara, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan yang baik dari saudara kita tentang apa yang berkembang sekarang yang dinamakan dengan Islam Nusantara. Secara umum, Islam ini memiliki sikap yang tegas di dalam masalah budaya. Dan secara ringkas, apabila kita melihat sirah perjalanan Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, kita melihat bahasanya beliau SAW diutus dan beliau memiliki budaya. Demikian pula kaum beliau, yaitu kaum Quraisy, mereka juga memiliki budaya. Di antara budaya mereka, yaitu budaya orang-orang Quraisy saat itu, ada di antaranya yang diingkari dan dihapus oleh Rasulullah SAW. Dan ada di antaranya, atau di antara budaya tersebut, ada di antaranya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan budaya ini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW meskipun tidak dijadikan tidak dijadikan bagian dari syariat. Demikian pula ada di antara budaya tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga bahkan di dalam Islam dipupuk ya budaya tersebut, bahkan dijadikan sebagai salah satu dari cabang keimanan. Di antara contoh budaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan diingkari oleh Rasulullah SAW dan diberantas oleh beliau adalah budaya mereka minum minuman keras. Ya, demikian pula budaya menyembah berhala. Demikian pula budaya dan adat yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman jahiliyah, yaitu mereka bertabarruj, menampakkan aurat mereka, perhiasan mereka. Maka ini adalah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang seperti ini diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian di sana ada budaya yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya, tidak bertentangan dengan Islam, akan tapi dia adalah sebuah kebiasaan, sebuah adat, tetapi tidak sampai dijadikan sebagai bagian dari Islam itu sendiri. Ya, seperti misalnya masalah pakaian yang beliau kenakan, demikian pula dikenakan oleh kaum beliau yang mereka dahulu memakai sorban, dan ini adalah adat mereka, kebiasaan mereka, tetapi tidak sampai dijadikan sebagai sebuah syariat. Barang siapa yang memakai sorban berarti dia mendapatkan pahala ini dan itu, tidak. Dan di sana ada adat ya orang-orang Arab yang dipupuk oleh agama Islam. Ya, bahkan termasuk bagian dari cabang-cabang keimanan, ya, seperti memuliakan tamu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini adalah kebiasaan baik orang Arab, ya, budaya baik orang Arab, dan dipupuk oleh agama Islam dan bahkan dijadikan sebagai salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya sikap Islam ya dalam masalah ini jelas tidak semua budaya itu diperangi oleh agama Islam. Yang diperangi oleh agama Islam adalah budaya yang bertentangan dengan syariat atau budaya yang dia bisa menjerumuskan atau bisa membawa seseorang menyimpang dari agama. Ya, inilah kurang lebih sikap Islam terhadap budaya-budaya yang ada. Allahu a'lam. Terus bagaimana sikap Muslim ketika budayanya itu bertentangan dengan syariat Islam? Ya, apabila seorang Muslim yang dia mengaku beragama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman tentang kesempurnaan agama Islam dan kebaikan agama Islam, menemukan di dalam budaya dia, di dalam adat istiadat dia sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka seorang Muslim hendaklah yakin bahwasanya Islam ini datang dari Allah SWT. Syariat Islam ini datang dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah dialah yang telah menciptakan kita, menciptakan orang tua kita, menciptakan nenek moyang kita, menciptakan seluruh alam semesta. Dan Allah dialah yang lebih mengetahui tentang maslahat ya bagi diri kita, demikian pula mudarat ya bagi diri kita. Oleh karena itu seorang Muslim hendaklah dia mendahulukan agama ini di atas
adat istiadatnya apabila itu memang bertentangan dengan syariat. Ya Allah SWT berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah yang menciptakan itu yang mengetahui? Ya, bukankah yang menciptakan itu yang mengetahui, dan dia adalah Allah yang latiful khabir, yang maha mengetahui. Dialah yang mengetahui mana yang terbaik bagi kita dan mana yang mudarat bagi kita. Ya, oleh karena itu seorang muslim maka hendaklah dia mendahulukan syariat Islam di atas adat istiadat yang dia miliki kalau memang jelas bahwasanya adat tersebut bertentangan dengan syariat atau bisa menjerumuskan seseorang menyimpang dari syariat. Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT menceritakan bagaimana sikap seorang mukmin dan juga mukminah ketika mendapatkan ada keputusan dari Allah dan Rasulnya. Ya, Allah SWT berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah mengatakan yang artinya, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah, seorang yang wanita yang beriman, apabila Allah SWT dan juga Rasulnya menentukan sebuah keputusan bagi mereka, membuat syariat bagi mereka, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Menunjukkan kepada kita tentang kewajiban ya bagi seorang muslim dan juga muslimah, ya seorang mukmin dan juga mukminah, untuk tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam masalah ini. Jazakumullah khairan, Ustaz. Allah ya barik. Assalamualaikum.